Haleluya. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Ada sukacita? Haleluya. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bawa jiwa kita untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama karena kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Kami datang dan kami menyembah-Mu Tuhan. Adalah ungkapan terima kasih hidup kami kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Jesus, Jesus. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Jesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Thank you Lord. Jesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Katakan jemaat Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah. Oh, ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur,
Kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam Hidupku kami bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembahmu. Sekali lagi kita katakan, ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Kami bersyukur. Oh, ku bersyukur menyembahmu. Kami bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, selamanya ku menyembahmu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Kami bersyukur. Oh, selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Selamanya ku menyembahmu. Haleluya. Kami bersyukur, Jesus. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Jesus. Kami naikkan syukur padamu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami agung Kau Tuhan. Hanya Kau Bapa, hanya Kau Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, we thank You Lord, we worship You Lord.
Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Oh, Haleluya. haleluya, haleluya. Oh, Haleluya. haleluya. Terpujilah Yahweh Sebaot, Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua Hamasia, dan dalam urapan Roh Kudus, kami akan menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Silakan Tuhan berfirman, kami siap mendengarkannya. Tuhan, Engkau yang menuntun langkah-langkah hidup kami, agar hidup kami makin memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah, ini kami siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesua Hamasia. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Bapa Yahweh, sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak dan saudara. Shalom. Haleluya. Hari ini saya mau share firman Tuhan dengan judul bukan tempat dan liturginya, melainkan spiritnya. Bukan tempat dan liturginya, tetapi spiritnya, saudara-saudaraku. Satu telaah tentang gereja, wujud dan eksistensinya di era digital sekarang ini dan pandemi COVID-19. Saudara-saudara, tentu kita benar-benar harus menyadari siapa kita, siapa gereja itu sesungguhnya, dan bagaimana kiprah kita seharusnya dalam atau berkenaan dengan kondisi sekarang ini, di akhir zaman ini, saudara-saudara. Dan mari kita lihat, kita baca dulu ayat-ayat dalam Yohanes pasal 4, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan, sama-sama kita baca, saudaraku, sudah ada di depan, sama-sama 2, 3. Para leluhur kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat orang seharusnya, ya, tempat orang seharusnya, mungkin ada yang kurang ya, menyembah. Oke, tapi baik, saudara, kita baca ayat yang ke-21.
Sama-sama, 2, 3. Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, percayalah kepadaku, waktunya akan tiba ketika kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem." Ayat 22. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi." 23. "Namun akan tiba waktunya, dan itu adalah sekarang, ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu." Ayat 24 terakhir. "Elohim adalah roh, maka orang-orang yang menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran." Amin. Ibu Bapak dan saudara, mari kita lihat sebuah gambaran, rekam jejak ibadah Israel. Jadi leluhur Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub itu membangun mazbah. Saudara-saudara, dimanapun Abraham tiba, di situ saudaraku dia membangun mazbah, dia ingin melakukan penyembahan kepada Yahweh Tuhannya yang menjadi pemelihara hidupnya, yang memanggil dia dari kegelapan kepada terang yang ajaib gitu ya. Saudara-saudara, kemudian Ishak pun begitu, Yakub pun begitu. Mereka selalu membangun mazbah. Tapi kemudian pada zaman Musa, orang Israel di bawah pimpinan Musa membangun tabernakel Musa ketika dalam perjalanan dari Mesir dikeluarkan dari kegelapan menuju ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati padang belantara, dan di sanalah Tuhan menyertai mereka lewat hadiratnya dalam tabut perjanjian. Dan itu ada di dalam tabernakel, saudara-saudaraku. Dan tentu saja penyembahan melalui tabernakel ini adalah sebuah proses penyembahan yang nanti kita juga akan sedikit pelajari, saudaraku. Kemudian Daud, pada masa Daud mendirikan tabernakel Daud. Saudara-saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa, ada terobosan, ada perbedaan yang sangat signifikan antara tabernakel Musa dengan tabernakel Daud, saudara-saudara. Dan kemudian, saudaraku, pada zaman Salomo, dia mendirikan bait suci. Gambaran ibadah dalam bait suci itu hampir sama dengan gambaran ibadah dalam tabernakel. Tetapi ada percampuran di sana, yaitu bagaimana tata ibadah yang kemudian mengikuti aturan-aturan Daud dalam tabernakel Daud itu mulai dipraktekkan di dalam bait suci. Walaupun kegiatan-kegiatan sepenuhnya sama seperti dalam tabernakel, tapi ada bagian-bagian di mana apa yang Daud perintahkan dilaksanakan juga di dalam bait suci. Saudara-saudaraku, kemudian Ezra membangun kembali bait suci. Mengapa? Karena bait suci itu mengalami kehancuran, saudaraku, diserang dan diserbu oleh tentara Babel, dihancurkan. Tiba 70 tahun bangsa Israel dibuang ke Babel, dan kemudian atas perintah Raja Kores Persia, maka orang Israel dikembalikan lagi ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Zerubabel dan Imam Ezra. Bait suci dibangun kembali. Lalu terjadi peperangan antara Kekaisaran Seleukos dengan kaisarnya, dengan rajanya Epiphanes, Antiochus Epiphanes. Dia menajiskan bait suci sehingga dalam peperangan orang-orang Israel di bawah pimpinan Judas Makabeus ini, Judas Makabe, dia akhirnya memenangi peperangan dan menahbiskan kembali bait suci yang sempat dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes. Lalu kemudian karena bait suci tidak terpelihara selanjutnya, saudaraku, banyak terjadi peperangan, orang Israel banyak yang diusir keluar, maka bait suci terbengkalai dan Herodes kemudian membangun kembali bait suci, saudaraku. Dan pada masa kini, saudaraku, setelah zaman Tuhan Yesus, bait suci ini dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun ke-70 Masehi. Kemudian ada Israel masa kini yang hidup tanpa bait suci. Mereka mengikuti Torah tapi tanpa ada bait suci. Nanti, saudaraku, pada akhir zaman Antikris akan menyetujui pembangunan kembali bait suci di akhir zaman. Tapi setelah itu Antikris akan menajiskan bait suci. Ini gambarannya. Bapak, Ibu, dan saudara, ini timelinenya, saudaraku. Mulai dari leluhur Israel yang membuat mazbah, kemudian Musa, tabernakel Musa, kemudian Daud,
tabernakel Daud, dan Salomo mulai mendirikan bait suci. Kalau ini merah ini bait suci, saudara-saudara ya. Dan terjadi pengrusakan, ini penghancuran bait suci atau pengabaian bait suci di bawah pimpinan Nebukadnezar, tapi Esra membangunnya kembali. Kemudian Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, Makabeus menahbiskannya kembali, menyucikannya kembali. Kemudian tidak terawat selama beberapa ratus tahun, saudara-saudaraku, karena orang-orang Israel banyak yang terdiaspora, saudaraku, sehingga kemudian Herodes mulai membangunnya kembali. Dan pada zaman Yesus ini, kemudian Yesua naik ke surga, dan pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancur leburkan bait suci. Sampai pada saat ini Israel tanpa bait suci. Israel kini adalah Israel yang tanpa bait suci, saudara-saudaraku ya. Dan nanti pada akhir zaman bait suci akan didirikan kembali ya, namun kemudian Antikris akan menajiskannya lagi, dan selanjutnya kita akan mengalami, saudaraku, kemenangan gilang gemilang bersama dengan Tuhan, karena Antikris dan antek-anteknya akan kita kalahkan bersama dengan Tuhan kita Raja Maha Besar itu. Amin. Saudaraku, kita akan memerintah 1000 tahun lamanya. Ini rekam jejaknya, saudaraku, dari peribadatan Israel. Yang jadi pertanyaan dari ayat kita adalah, di gunung ini dibandingkan dengan di Yerusalem, ini ayatnya, saudaraku. Para leluhur kami, kata wanita di perigi Yakub, di sumur Yakub, di kota Syikar atau Sikem itu, saudara-saudara, dikatakan para leluhur kami, kata wanita itu, menyembah di gunung ini. Para leluhur kami menganggap Sikem ini dengan dua gunungnya, Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, itu adalah tempat penyembahan kami. Memang beralasan, saudara-saudaraku, ya. Tetapi kamu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa di Yerusalemlah tempat orang seharusnya menyembah, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, ini yang berbicara siapa? Yang berbicara adalah wanita Samaria. Katakan, wanita Samaria. Dan orang-orang Samaria menganggap Sikem adalah tempat pemujaan. Gunung Ebal, Gunung Gerisim adalah tempat sentra pemujaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, lalu mari kita lihat perbandingan ini. Gunung ini, itu gunung apa? Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, saudara-saudaraku. Pada waktu Yosua memasuki tanah perjanjian, dia harus menyeberangi sungai Yordan, dan kemudian kota pertama yang dihadapi, kota apa, saudara-saudara, ingat? Yeriko, jangan sampai lupa. Bagaimana kota Yeriko? Bentengnya sangat tebal sekali. Tidak mungkin dikalahkan oleh sebuah bangsa yang pasukan perangnya mungkin hanya ada sepersekian dari 2 juta itu, saudara-saudaraku. Dan mereka juga bukan orang-orang berperang. Mereka adalah para budak yang biasa mengerjakan batu-batu bata dengan jerami-jerami. Bagaimana mungkin mereka mampu berperang, saudara-saudaraku, melawan benteng Yeriko, penduduk Yeriko yang begitu hebat, bentengnya yang begitu dahsyat? Tidak mungkin. Tapi karena Tuhan menyertai mereka, akhirnya Yeriko runtuh. Amin. Waktu mereka mau melawan Ai, kota di sebelahnya lagi, saudaraku, mereka anggap enteng. Itu sebabnya mereka kalah. Tapi ketika mereka bertobat, saudara-saudara, karena ada kesalahan di sana, ada Achan yang mencuri barang-barang tumpasan. Lalu kemudian ketika pertobatan terjadi, Ai bisa dikalahkan juga. Nah, kemudian mereka menyusuri daerah itu sampai ke Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Dan Yosua 8 ayat 33 mengatakan, seluruh orang Israel beserta para tua-tua, para pejabat dan para hakim berdiri di sisi sebelah sini dan sebelah sana dari tabut itu, di hadapan para imam Lewi yang mengusung tabut perjanjian Yahweh. Begitupun orang asing dan anak-anak yang lahir di antara mereka, separuh berdiri menghadap Gunung Gerisim dan separuh menghadap Gunung Ebal, sebagaimana yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Musa hamba Yahweh, agar mereka memberkati umat Israel. Waktu itu, saudara-saudaraku, mereka sudah lepas dari padang gurun, mereka sudah masuk tanah perjanjian, tetapi belum ada satu kota, belum ada satu tempat di mana tabut itu harus diletakkan. Mereka masih membawa-bawa bersama-sama, saudaraku, walaupun sebagian suku-suku telah ditempatkan masing-masing di tempatnya.
Ada pembagian wilayah dari seluruh Israel itu, saudara-saudaraku. Tetapi orang-orang Lewi masih mengusung dan beberapa orang masih diajak serta untuk bersama-sama tiba di Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Mengapa? Karena sudah dinubuatkan sebelumnya dalam Ulangan 11 ayat 29. Ulangan 11 ayat 29, kalau dalam Ulangan 11 itu saudara baca, banyak nubuatan tentang Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, saudaraku. Tapi kita baca saja dalam ayat ini, sama-sama kita baca. Jadi, apabila Yahweh Elohimmu telah membawa kamu masuk ke negeri yang kamu tuju untuk kamu duduki, maka kamu harus mengucapkan berkat itu di Gunung Gerisim dan kutuk di Gunung Ebal. Saudara-saudara, sudah dinubuatkan dan nubuatan Tuhan itu terjadi, amin. Tidak ada satupun nubuatannya yang gagal, amin. Nah saudara-saudaraku, karena itu maka ketika di bawah pimpinan Yosua, ini nubuatan waktu masih di bawah pimpinan Musa, kitab Ulangan. Waktu di bawah pimpinan Yosua ternyata mereka berhasil memasuki tanah perjanjian itu dan mereka tiba di Gunung Gerisim dan Gunung Ebal. Di Gunung Gerisim mereka mengucapkan berkat dan di Gunung Ebal mereka mengucapkan kutuk. Saudara-saudaraku, inilah Torah. Dan apa yang terjadi, ini gambarannya. Kalau saudara mau tahu petanya, tapi ini saya lebarkan supaya tulisannya lebih terbaca. Ini peta Israel, saudara. Sebetulnya harusnya lebih ramping begitu ya, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan, ada kota satu itu kota Dan, 13 itu kota Betel, ini 13 ini kota Betel, saudara-saudara, kota Betel, dan 9 itu kota Sikem, nomor 9, ini kota Sikem ini nomor 9, dengan 2 gunung, Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, saudara-saudaraku, dan 16 itu kota Yerusalem. 16 ini kota Yerusalem, ini kota Yerusalem nomor 16. Nah, saudara-saudaraku, jadi inilah yang dikunjungi oleh Yosua dan para imam pengangkut tabut itu dan orang-orang Lewi ketika menyeberangi sungai Yordan masuk ke kota Yeriko. Jadi di sini ada sungai Yordan, saudaraku, masuk ke kota Yeriko, kemudian masuk mengalahkan juga kota Ai, mereka langsung ke Gunung Gerisim dan Gunung Ebal ke kota Sikem. Oke? Jelas ya saudara-saudara? Oke. Sayang kita mengalami kerusakan tayangannya ya. Baik, yang di rumah mungkin gak begitu kelihatan, tapi perhatikan saja saudaraku. Jadi dalam masa kerajaan Israel, Yerusalem. Jadi ibadah Israel Raya itu berpusat di Bait Suci di Yerusalem. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tahun ke-4 masa pemerintahan Salomo atas Israel, dalam bulan Siw, yakni bulan kedua, Salomo mulai membangun Bait Yahweh. Jadi Salomo yang mulai membangun Bait Yahweh di Yerusalem, sehingga pusat ibadah Israel Raya itu di Yerusalem. Tetapi terjadi perpecahan. Nah ini Bait Suci Salomo, saudaraku, di kota Yerusalem. Terjadi perpecahan kerajaan Israel Raya, terbelah jadi 2. Yang di utara 10 suku itu adalah kerajaan Israel namanya, yang di selatan suku Yehuda disertai oleh suku Benyamin itu adalah kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Ibadah kerajaan Yehuda tetap di Yerusalem. Jadi ibadah keturunannya Daud itu tetap di Yerusalem. Sedangkan ibadah kerajaan Israel dimulainya itu di kota Betel dan kota Dan. 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 29. Kita baca dulu. Setelah Yerobeam mempertimbangkan hal itu, Yerobeam ini siapa? Yerobeam adalah pemberontak yang memberontak kepada Raja Salomo, dan ketika Raja Salomo digantikan oleh putranya Raja Rehabeam, maka Yerobeam ini langsung melakukan pemberontakan kepada Rehabeam, dan dia akhirnya membawa 10 suku, tapi pemberontakan ini juga atas izin Tuhan. Tuhan melalui nabinya telah menubuatkan kepada Yerobeam, kamu akan membawa 10 suku gitu. Saudara ya, kamu akan membawa 10 suku. Ya. Jadi kamu harus jadi raja, tapi harap kamu takut akan Yahweh. Nah, itu perintahnya nabi itu. Namun, saudara-saudaraku, Yerobeam mempertimbangkan
kalau dia membawa 10 suku ke utara, sementara pusat ibadah adanya di Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, nanti orang-orang Israel di utara kalau beribadah ke selatan, mereka bisa terpengaruh oleh Raja Selatan. Mereka bisa bergabung lagi menjadi rakyat Raja Selatan. Karena itu setelah mempertimbangkan hal itu, Yerobeam memutuskan untuk membuat 2 patung anak lembu emas. Inilah dosa Yerobeam yang seharusnya tidak dia lakukan. Lalu ia berkata kepada rakyatnya, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Kini lihatlah, inilah ilah-ilahmu yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Kemudian ia menempatkan yang satu di Betel dan yang lain di Dan. Nah, saudara-saudaraku, ini gambarnya. Yang satu ditempatkan di Betel ini kota Betel nomor 13. Ya, di kota Betel, dan yang satu lagi di Dan. Seluruh wilayah Israel ini mulai dari kota Betel sini ke atas, saudaraku. Ya. Dari kota Betel ini ke atas. Ini seluruh wilayah Israel. Sedangkan wilayah Yehuda itu hanya dari sini, saudaraku, sampai Bethlehem, Yerusalem, yaitu Hebron di sini. Ini wilayah Yehuda. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan di hadapan Yahweh Sebaot. Saudara-saudara, kita baca. Lalu kemudian pusat penyembahan orang-orang Israel itu menyebar ke berbagai bukit pengorbanan. Jadi Yerobeam pertama kali membuat ibu kotanya itu adalah Sikem. Kemudian raja-raja lain membuat kota Samaria menjadi ibu kota kerajaan Israel. Jadi Sikem punya sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Nah, kita melihat sebentar di mana Samaria. Ini Samaria, saudara-saudaraku. Jadi Samaria dengan Sikem itu sangat berdekatan. Ini kota Samaria, ya, nomor 7 ini, dan ini kota Sikem nomor 8, saudara-saudara. Nomor 9, saudara-saudara. Yang nomor 9 ini kota Sikem. Saudara-saudara, jadi lihat dekat ya. Jadi ini lihat dekat. Nah, saudara-saudara, jadi pertama kali Yerobeam membuat ibu kotanya adalah Sikem, tapi kemudian raja-raja berikutnya setelah Yerobeam membuat Samaria menjadi ibu kota. Dan Samaria terkenal, saudaraku, sehingga kalangan ini disebut nanti pada zaman Yesus sebagai orang-orang Samaria. Nah, ibu bapak dan saudara, coba kita lihat dulu apa yang disebut bukit-bukit pengorbanan. Saudara-saudara, dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 32 dan 33. Maka selain takut akan Yahweh, di atasnya itu dikatakan bahwa di bukit-bukit pengorbanan itu ada banyak ilah-ilah lain. Ada banyak patung-patung dari penyembahan Mesir, penyembahan yang lainnya, saudaraku. Itu berhimpul, Sidon, penyembahan Tirus, saudaraku, berkumpul patung-patungnya itu di bukit-bukit pengorbanan. Jadi di bukit pengorbanan mereka punya imam untuk menyembah Yahweh, tapi sekaligus juga punya imam-imam untuk menyembah penyembahan yang lain, berhala-berhala yang lain, ya. Jadi mereka juga mengangkat para imam dari kalangan mereka. Jadi ini imam untuk Yahweh, ya, untuk melayani bukit-bukit pengorbanan dan melaksanakan ibadah bagi mereka di kuil bukit-bukit pengorbanan. Jadi mereka takut akan Yahweh, namun mereka juga beribadah kepada ilah-ilah mereka menurut kebiasaan bangsa-bangsa dari mana mereka berasal. Saudara-saudara, jadi orang-orang Samaria itu akhirnya mengalami percampuran, saudara-saudaraku. Karena banyak orang Yahudinya yang kemudian dibuang keluar, sisanya itu berkawin campur dengan bangsa-bangsa lain yang dimasukkan oleh Asyur. Jadi kerajaan Israel Utara dikalahkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Lalu kemudian, saudara-saudaraku, bekas kerajaan itu yang penduduknya sudah tinggal wanita dan anak-anak berkawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Jadilah bangsa Samaria, ya, jadilah orang-orang Samaria pada zaman Yesus. Saudara, itulah yang disebut Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, mengapa diperingati oleh orang-orang Samaria sebagai tempat penyembahan mereka. Bukan itu saja, kota Sikemnya, saudara-saudaraku. Kota Sikemnya bagi orang Samaria itu sangat bersejarah. Karena mereka merunut ke atas,
kepada leluhur Israel, yaitu Abraham. Abraham membangun mazbah di kota Sikem. Kejadian 12 ayat 6 dan 7, coba kita baca. Abraham menjelajahi tanah itu sampai ke Sikem, tempat pohon terpenting di More. Pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Lalu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu aku akan memberikan tanah ini. Maka di sana Abraham membangun mazbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi lihat, kota Sikem bagi orang Israel, Samaria itu, mereka merunut kepada leluhur, itu adalah kota tempat pemujaan leluhur gitu ya. Belum lagi Yakub. Yakub dalam Kejadian 33 ayat 19 dan 20, coba kita baca. Kejadian 33 ayat 19 dan 20. Kemudian Yakub membeli sebidang tanah di padang tempat ia membentangkan perkemahannya dari tangan Bani Hemor, ayah Sikem. Dan kota itu disebut dengan nama ayah Hemor ini, saudaraku. Ayah Sikem ini, saudaraku. Dengan nama Sikem, ya. Jadi ya anaknya Hemor gitu. Dengan harga 100 kesita. Lalu Yakub mendirikan sebuah mazbah di sana dan di sana ia menamainya El Elohim Yisrael. Nah, saudara-saudara, Yakub berdiam di Sikem. Yakub sempat membuat sumur di Sikem. Itulah yang ini sumur Yakub di Sikem, saudara-saudara. Dan inilah yang kemudian pada zaman Yesus datang ke sumur itu, ketemu seorang wanita. Oke? Jelas ya kisahnya? Baik, mari kita lanjutkan lagi. Yosua pun mengadakan pertemuan di kota Sikem untuk menurunkan Torah, mengajarkan kembali Torah kepada orang Israel. Coba kita baca dalam Yosua 24. Sebelum Yosua wafat, dia mengumpulkan orang Israel di Sikem. Yosua 24 ayat 25 dan 26. Pada hari itu Yosua membuat perjanjian dengan umat Israel dan menyusun ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan perkataan-perkataan itu dalam kitab Torah Elohim dan mengambil sebuah batu besar serta mendirikannya di sana di bawah pohon ek di dekat tempat kudus Yahweh. Jadi ada tabut Yahweh di sana, saudara-saudaraku. Belum diletakkan di kota Daud, belum diletakkan di kota Daud di Yerusalem, belum. Masih dalam perjalanan dipimpin oleh Yosua, dan Yosua mengumpulkan orang Israel itu di Sikem. Sehingga bagi orang Samaria, Sikem begitu bersejarah, saudara-saudaraku. Orang Samaria menganggap Sikem adalah pusat ibadah. Sikem dengan dua gunungnya, Gunung Ebal dan Gunung Gerisim, adalah pusat ibadah mereka. Yohanes 4 ayat 5 dan 6a. Kemudian tibalah Yesua di sebuah kota Samaria yang bernama Sikar. Sikar itu Sikem, saudara-saudaraku, di dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Mungkin karena gejala bahasa, tapi mungkin juga karena naskah yang salah. Naskah yang rusak. Saudaraku, naskah-naskah Ibrani itu bisa mengalami kerusakan karena hanya ditulis dengan tinta di atas kulit domba, kulit kambing, di atas papirus, dan itu gampang kena basah, kena embun, rusak, saudaraku, sehingga mem bisa hilang, tinggal res aja gitu. Ini mem nih, mem. Ininya hilang, tinggal ininya doang, saudara-saudaraku. Jadi ininya hilang, ininya pun hilang. Jadi tinggal res, sikar gitu ya. Saudara-saudaraku, jadi di dekat tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Di sana ada sumur Yakub. Jadi ingat, di Sikem itu ada sumur Yakub, saudara-saudara. Dan wanita itu berkata, kami menyembah Tuhan itu di sini. Di Sikem, di gunung ini. Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Tapi orang Yehuda, orang-orang Yahudi menyembah di Yerusalem, gitu ya. Wah, segitu saudaraku. Lalu Yesus berkata, bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Yohanes 4 ayat 21. Yesua berkata kepadanya, hai wanita, percayalah kepadaku, waktunya akan tiba ketika kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Apa maknanya bagi kita? Di Yerusalem adalah tempat di mana penyembahan harus dilakukan secara ketat, mengikuti peraturan tabernakel, sebuah peraturan yang sangat-sangat tidak mungkin untuk kita laksanakan sempurna sebagai manusia yang lemah ini, saudaraku. Jadi
Di Yerusalem bicara tentang penyembahan yang eksklusif, katakan eksklusif. Hanya orang-orang tertentu, saudaraku. Hanya para imam, orang-orang Lewi, dan hanya imam besar yang bisa ada di hadirat Yahweh, Tuhan semesta alam. Orang biasa tidak mungkin berada di hadirat Yahweh. Itu eksklusif banget, katakan eksklusif banget. Amin. Lalu apa dengan penyembahan di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim? Ini ada penyembahan yang inklusif. Segala macam ibadah dimasukkan, dijadikan satu, diramu. Jadi kepercayaan gado-gado gitu. Oke? Inilah Samaria. Saudaraku, jadi ada yang ekstrim ke kiri, eksklusif, dan ada yang ekstrim ke kanan, inklusif. Segala macam ibadah diramu jadi satu. Pokoknya kita menyembah Tuhan. Wah, jalannya makin banyak, makin cepat selamatnya, katanya begitu, saudara-saudaraku. Jadi yang mana yang seharusnya dipertahankan oleh gereja? Ternyata Tuhan sendiri memberi jawaban. Yang Tuhan kehendaki adalah, mari kita buka dulu pengertian tentang gereja. Gereja dari bahasa Yunani eklesia, katakan eklesia, dan bahasa Ibrani kahal. Selain berarti jemaat, kata ini lebih menunjuk kepada orang yang dipanggil keluar, eklesia, ya, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju atau masuk ke dalam terang Tuhan. Dan gambaran dari gereja itu ada dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. Supaya saudara menyadari siapa dirimu. Engkaulah gereja. Amin. Mari katakan 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kita ganti kamulah dengan ya, sayalah boleh ya. Kamilah boleh. Kamilah aja ya supaya kedengaran bangsa ya. Oke, 2, 3. Tetapi kamilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri, supaya kami memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Setelah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan, maka kita harus menjadi pemberita kebajikan Yahweh Elohim dalam Yeshua HaMashiach dan dalam pengurapan Ruach HaKodes. Kita harus jadi berita bagi banyak bangsa. Amin, saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi inilah gereja. Gereja adalah orang-orang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kisah 2 ayat 44. Dan semua orang percaya, ini maksudnya ayat-ayat selanjutnya sebelumnya tentang percaya kepada Yeshua HaMashiach ya, selalu berada di tempat yang sama pada waktu itu dan mereka memiliki segala sesuatu bersama-sama. Jadi di Yerusalem, jemaat mula-mula itu ngumpul sama-sama selalu. Berganti-gantian ya, di rumah-rumah, entar mereka pergi ke bait suci sama-sama gitu. Entar mereka ada di rumah mereka sama masing-masing, saudara-saudaraku. Oke. Mari kita lihat. Jadi, gereja bukanlah gedung, amin. Gereja bukan gedung, saudara-saudaraku. Ini ada gedung-gedung yang hebat. Ini Kristen Katedral, ya, saya sempat masuk ke dalamnya, saudara-saudaraku. Ada perpustakaan yang luar biasa sekali. Tapi sekarang, kalau nggak salah udah dijual ya. Ya, ini adalah gereja Full Gospel Church di Korea, Paul Yonggi-cho, saudara-saudaraku. Gereja-gereja besar, dan ini di Nigeria, gereja yang besar di Nigeria, ada banyak gereja besar di Nigeria, saudara-saudaraku. Dan ini di Nginden, Betani di Nginden, saudara-saudaraku. Ini JKI di Semarang, saudara-saudaraku, gedung-gedung yang sangat besar. Dan ini adalah Christ Katedral di Serpong, saudara-saudaraku. Dan ini GBI Mawar Saron di Kelapa Gading. Nah, ini adalah gerejanya Stephen Tong, GRII di Kemayoran, besar-besar ya saudara-saudara. Tapi apakah gereja itu gedungnya, saudara-saudaraku? Katakan, saya gereja. Amin? Kami gereja. Jadi bukan gedungnya, saudaraku. Gedungnya bisa kehabisan duit untuk biaya operasional, kemudian dijual. Betul? Di Eropa ada banyak gedung gereja yang sudah jadi bar, jadi pabrik, saudara-saudaraku, dan tidak lagi berfungsi sebagai gereja.
Ini ibadahnya sekarang. Apakah ibadahnya akan setertib ini? Hai gereja, apakah ibadah kita harus seperti ini yang sunyi senyap malam kudus gitu saudara? Atau yang seheboh ini angkat tangan saudaraku sorak-sorai gitu. Yang mana saudara? Enggak ada yang tahu yang benar, tapi yang benar adalah kalau kita mengikuti firman Tuhan ayat mas kita tadi. Oke. Apakah musiknya harus yang seperti ini? Musik klasik dengan selo dan ini bass selo biola ya, dan ini saksofon atau trombon ini ya. Saudaraku, apakah ini musiknya harus begini kalau gereja, atau musiknya yang seperti ini? Ngeband anak muda banget gitu saudaraku, sampai loncat-loncat gitu. Yang mana saudara-saudaraku? Saudara-saudara, ya, gereja itu bukan gedung, bukan pula tergantung pada alat musiknya, ya. Walaupun kita pakai alat musik yang model gini, saudaraku, tapi gereja itu sangat tergantung pada roh dan kebenaran. Katakan amin. Amin. Saudara-saudaraku, tempat pertemuan gereja pada awalnya tidak menetap, berpindah-pindah. Bisa numpang di bait suci. Bait suci adalah tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Tapi gereja pertama kali bisa numpang di sana untuk pemberitaan firman. Mungkin hanya di halaman, karena nggak bisa masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus gitu. Saudaraku, tapi pemberitaan firman dilaksanakan di sana, saudaraku. Kisah 2 ayat 46, mereka bertekun mengadakan pertemuan harian di dalam bait suci. Di dalam itu bukan berarti di dalam tempat kudus atau tempat maha kudusnya. Itu khusus untuk imam dan imam besar. Jelas? Tapi yang di dalam itu udah termasuk di pelatarannya, itu udah di dalam. Ya, oke? Nah, kemudian, dan di rumah-rumah setiap orang percaya. Jadi gereja berkumpul kebanyakan tuh di rumah-rumah. Kisah 2 ayat 46b. Juga memecahkan roti dari rumah ke rumah sambil berbagi makanan dengan riang gembira dan ketulusan hati. Kemudian Kisah 5 ayat 42. Demikianlah setiap hari mereka tidak berhenti mengajarkan dan memberitakan Yesua Sang Hamasia, baik di dalam bait suci maupun dari rumah ke rumah. Oke? Dan Kisah 8 ayat 3, waktu gereja diporak-porandakan oleh Saulus, itu adanya di rumah. Sedangkan Saulus terus porak-porandakan gereja dengan memasuki rumah ke rumah dan menyeret baik pria maupun wanita untuk dijebloskan ke dalam penjara. Dan ngerti gereja mula-mula mereka adalah gereja atau orang-orang percaya yang kalau mengadakan perhimpunan kebanyakan di rumah ke rumah, saudara-saudara. Setelah penganiayaan gereja di Yerusalem, maka gereja tersebar ke seluruh Yudea, Samaria. Kisah 8 ayat 1b mengatakan, maka pada hari itu terjadilah penganiayaan besar-besaran terhadap gereja di Yerusalem, sehingga semua murid, kecuali para rasul, mereka tercerai-berai ke seluruh negeri Yudea dan Samaria. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain, saudara-saudaraku, ya, ke Frigia, Galatia, dan ke tempat-tempat lainnya, Makedonia, dan seterusnya sampai ke Roma. Kisah 13 ayat 46, maka dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang seharusnya firman Elohim itu disampaikan pertama-tama kepada kamu, kepada bangsa Yahudi, namun karena kamu menolaknya, ada yang menerima, tapi kebanyakan menolak dan tidak menganggap dirimu layak untuk beroleh hidup yang kekal, maka kami pun berpaling kepada goyim, berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku, perhatikan, jadi kita inilah gereja, ada orang Yahudinya, tapi kebanyakan berasal dari bangsa-bangsa lain. Betul? Betul? Nah, saudara-saudaraku, setelah penganiayaan gereja di Yerusalem, sudah, pekabaran Injil itu awalnya dilakukan di sinagoga-sinagoga. Waktu Paulus dan Barnabas pergi ke bangsa-bangsa lain, itu mereka mampirnya di sinagoga. Karena pertama mereka tentu mengabarkan Injilnya itu kepada orang Yahudi dulu. Tetapi ada orang-orang bangsa lain yang menjadi Yahudi, yang menjadi proselit juga di sana, mengikuti tata cara ibadah Yahudi. Waktu mendengar Injil mereka percaya, saudara-saudara.
Dan mulailah bangsa-bangsa lain itu mendengar Injil. Kisah 9 ayat 20, adapun Saulus langsung memberitakan Hamasiah Yesua di sinagoga-sinagoga bahwa dia, Hamasiah, adalah putra Elohim. Lalu kita baca kemudian lalu muncullah istilah atau sebutan gereja kota. Ketika terjadi pertobatan di kota-kota tertentu, di Efesus, Galatia, Philadelphia, Laodikea, maka terjadilah gereja kota. Gereja Yerusalem disebut dengan kotanya, gereja di Antioquia disebut dengan kotanya, dan gereja Korintus disebut dengan kotanya. Ini Kisah 14 ayat 23. Setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap gereja di kota-kota itu, kemudian mereka berdoa dengan berpuasa dan menyerahkan mereka semua kepada Tuhan yang mereka percayai. Jadi mulai muncul istilah gereja kota. Tapi yang disebut gereja kota, bukan di kota itu dibangun sebuah gedung besar, lalu orang Kristen pengikut Hamasiah beribadah di sana. Bukan. Ibadahnya tetap di rumah-rumah. Tapi itu disebut gereja Korintus. Itu di rumah Chloe, itu disebut gereja Filipi, disebut gereja Laodikea, dan seterusnya, saudara-saudaraku. Coba kita baca. Utamanya, pertemuan gereja itu berlangsung di rumah-rumah. Rumah sewaan Paulus misalnya, Kisah 28 ayat 30. Selanjutnya Paulus tinggal selama 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri, dan ia menyambut semua orang yang berkunjung kepadanya. Ngapain kalau datang kepada Paulus? Apakah cuman, halo Paulus, apa kabar, sehat ya? Oh ya aku pulang ya. Enggak, mereka pasti diskusi firman, mereka pasti berdoa bersama-sama, dan itulah ibadah gereja awalnya. Amin. Dan saudaraku, 2 tahun penuh di rumah sewanya sendiri. Lalu di rumah Priscilla Aquila, Roma 16 ayat 3 dan ayat 5a. Roma 16 ayat 3 dan ayat 5a, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, rekan sekerjaku dalam Hamasiah Yesua. Salamku juga kepada gereja di rumah mereka. Jadi di rumah Aquila dan Priscilla ada persekutuan umat Tuhan yang berdatangan. Itulah gereja. Amin. Lalu di rumah Nimfa, Kolose 4 ayat yang ke-15, sampaikanlah salam kepada saudara-saudara yang ada di Laodikea, juga kepada Nimfa dan gereja yang ada di rumahnya. Dan kira-kira Nimfa ini di rumah Nimfa ini gereja kota apa? Gereja kota Laodikea. Jelas? Jelas, saudara. Nah, di rumah Filemon, saudara, Ibrani Filemon 1 ayat 1b dan ayat 2. Kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami, dan kepada Afia yang terkasih, serta kepada Arkipus, teman seperjuangan kami, juga kepada gereja yang ada di rumahmu. Suratnya kepada Filemon, Nah, jadi ada gereja di rumah Filemon. Dulu anggotanya antara lain budaknya Onesimus gitu ya. Tapi kemudian Onesimus bersalah, dia kabur. Waktu balik kembali, Rasul Paulus meminta supaya Onesimus diterima kembali oleh Filemon. Nah, itu ada gereja di rumahnya Filemon, saudaraku. Jadi, gereja itu adalah gereja rumah. Dan kalau sampai sekarang, saudara-saudaraku, kita nggak bisa ibadah sama-sama di tempat ini. Saudara di rumah masing-masing tetap lakukan kegiatan peribadatan saudara. Ayah-ayah, engkau adalah imam bagi keluargamu. Mulailah beribadah bersama dengan anak-anakmu. Saudara-saudaraku, lakukanlah sharing firman, berolah bersama-sama. Itu adalah gereja yang Tuhan maksudkan. Karena sudah bertumbuh di sana, saudara-saudaraku. Bukan tempat dan liturgi yang paling penting, tapi spiritnya itu yang paling penting. Bapa menyukai orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapa sedang mencari orang-orang seperti ini, saudara-saudaraku. Dan Roh Kudus, saudara harus ingat, itu adalah pribadi. Banyak orang hanya menganggap Roh Kudus sebagai tenaga, sebagai kekuatan gaib, atau semangat, passion saja. Mereka tidak mempercayainya sebagai pribadi. Itu sebabnya mereka tidak pernah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Mereka menganggap Roh Kudus itu ada namun tidak ada.
Atau sesungguhnya mereka mengatakan roh itu hanya sekedar ada dan bukan hadir. Seperti dalam analogi tentang orang beragama dan orang beriman. Ini udah berulang-ulang, tapi saya tegaskan sekali lagi. Saudaraku, orang beragama hanya percaya Tuhan itu ada. Tapi orang beriman, orang percaya, dia yakin Tuhan itu hadir. Apa bedanya ada dan hadir, saudara-saudaraku? Hadir adalah sebuah penyertaan dari satu pribadi. Ketika presiden hadir di rumah saya, pribadi itu datang di rumah saya. Jelas? Mimbar ini cuman ada. Dia ada di dekat saya, tapi dia bukan pribadi, saudaraku. Orang yang percaya bahwa Tuhan hanya ada, bisa jadi dia menganggap Tuhan hanya sebuah bentuk fisik zat yang tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya. Ketika dirinya jatuh, maka mimbar ini tidak bisa menolongnya. Amin. Tapi kalau di sini Tuhan hadir bersama dengan saya jatuh, firman-Nya katakan tidak akan tergeletak. Dia akan menopang saya dengan tangannya yang memberi kemenangan. Amin. Itulah yang disebut hadir, saudara-saudaraku. Dan Roh Kudus hadir bukan hanya bersama dengan kita, tapi juga dia hadir di dalam kita. Amin. Saudara-saudaraku, inilah yang Tuhan maksudkan. Dia adalah pribadi. Dia bukan sekedar zat. Dia bukan sekedar angin. Tidak. Dia adalah pribadi. Karena dia bisa berpikir. Roma 8 ayat yang ke-6. Sebab pikiran kedagingan berujung kematian. Tetapi pikiran roh berujung kehidupan. Jadi Roh Kudus punya pikiran. Amin. Ini pribadi, saudara-saudaraku. Roh Kudus bisa berkata, kalau mimbar ini hanya benda, maka dia tidak bisa berkata kepada saya. Betul? Tapi Roh Kudus bisa berkata. Dalam Kisah 8 ayat 29, maka Roh berkata kepada Filipus, mendekatlah dan bergabunglah ke dalam kereta itu. Roh Kudus bisa berkata-kata, saudaraku. Roh Kudus bisa bekerja, bisa berkarya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Ini gak bisa bekerja apa-apa, saudara-saudaraku. Gak bisa. Oke? Pak, handphone saya bisa pak, kerja pak. Tunggu dulu, jangan hidupin. Jangan mainin, coba suruh dia kerja. Suruh dia cari handphone. Coba ngomong sama handphone saudara yang saudara matikan. Tolong dong cari di Google Chrome. Cari, saya sedang butuh buku ini. Tolong cari. Bisa nggak kerja? Kalau saudara hidupkan, mungkin ada aplikasi suara, perintah, dan dia bisa mengerjakan. Bisa. Tapi kalau saudara matikan, bisa nggak? Nggak bisa, saudaraku. Benda tetap benda. Jelas? Jelas? Nah, saudara-saudaraku, jadi Roh Kudus itu bisa berkata dan bisa berkarya. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang membagi-bagikan kepada tiap-tiap orang sebagaimana yang Dia kehendaki. Amin. Saudaraku, bisa berkarya, bisa bersyafaat. Saudaraku, hanya Pak Gersom, Pak Marsudi, dan saudara semua yang bisa bersyafaat. Betul? Mimbar ini gak bisa bersyafaat buat saya. Betul? Betul? Roh Kudus bisa bersyafaat, berarti dia adalah pribadi, saudara-saudaraku. Dan dia memiliki isi hati, sudah tahu apa isi pikiran roh itu. Sebab roh bersyafaat demi orang-orang kudus sesuai dengan kemauan Elohim. Berapa banyak saya selamat karena syafaatnya Roh Kudus terhadap saya. Berapa banyak saya terhindar dari mara bahaya yang bisa merenggut maut. Karena Dia bersyafaat buat saya, saudara-saudara. Mungkin ada yang berbahasa roh di rumahnya, dan roh menggerakkan dia untuk bersyafaat buat saya. Maka tiba-tiba saya terhindar dari kecelakaan. Saudara, ini fakta. Dia bisa bersyafaat, saudaraku. Dan dia bisa berkeinginan. Itu sebabnya dia disebut pribadi. Sebab daging mengingini hal yang berlawanan dengan roh. Roh mengingini hal-hal yang berlawanan dengan daging. Keduanya ini saling bertentangan. Sehingga apa yang kamu ingini, hal itu justru tidak kamu lakukan. Jadi roh itu, Roh Kudus itu punya keinginan, saudara-saudaraku. Kemudian
Roh Kudus juga sebagai pribadi dapat didukakan. Saudara dapat didukakan sebagai pribadi? Saudara pasti seringkali merasa didukakan oleh teman, oleh sahabat, bahkan kadangkala saudara merasa oleh orang tua gitu, atau oleh anak gitu kan. Saudara, kita bisa didukakan karena kita pribadi, dan Roh Kudus itu bisa didukakan karena dia adalah pribadi. Janganlah mendukakan Roh Kudus. Ya. Oke. Lalu dapat dipadamkan. Semua kegiatannya dapat kita padamkan, saudara-saudaraku. Janganlah memadamkan roh. Semua perkataannya dapat kita tolak, sehingga kita sedang bukan hanya mendukakan dia, lama-lama kita membuat dia enggan berbicara kepada kita. Itu yang disebut memadamkan roh, saudara-saudara. Jadi kita ini pribadi yang mengenal pribadi Roh Kudus. Karena dia tinggal bersama kita dan ada di dalam kita. Kita mengenal Roh Kudus dari karyanya. Menyadarkan kita tentang dosa. Membarui hidup kita. Mengadopsi kita menjadi anak-anak Elohim. Memeteraikan kita sebagai milik Elohim. Memimpin kita menjalani hidup. Dan berdiam di dalam kita. Jadi kita mengenal Roh Kudus dan karyanya. Kita mengenal Roh Kudus dari pribadinya. Dia adalah pribadi yang dapat berpikir, dapat berkata, bekerja, bersyafaat, berkeinginan, dapat didukakan, dapat dipadamkan. Kita kenal, saudaraku. Dan kita kenal juga Roh Kudus itu hadir bersama dengan kita. Artinya bukan hanya ada di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, tapi juga ada di dalam kita. Roh Kudus digambarkan oleh Injil Yohanes seperti angin. Dan kalau angin itu, ini soal wujudnya, bukan soal zatnya ya, bukan ya, soal keberadaannya, eksistensinya. Angin itu ada di sini, ada di seputar saya, ini udara ya, angin atau udara, ada di seputar saya, tapi juga ada di dalam saya, ada di paru-paru saya, jelas? Bahkan oksigen itu ada di dalam darah saya, saudaraku. Aneh kan? Itulah Roh Kudus. Dia bukan hanya ada di sekitar kita, di atas kita, tapi juga dia di dalam kita. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, mari kita lihat Kisah 11 ayat yang kelima. Lalu aku memulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, jadi turun, kelihatannya ke atas, tapi bisa masuk ke dalam kita ya. Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, jadi bersama kita itu ke atas, lalu di dalam kita. Artinya Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita masing-masing. 1 Yohanes 3 ayat 24. Siapa yang memelihara perintah-perintahnya, ia tetap tinggal dalam Yesua dan Yesua tinggal di dalam dia. Dalam hal ini kita tahu bahwa dia tetap tinggal di dalam kita, yakni melalui Roh yang telah dianugerahkan kepada kita. Roh itu mewakili Hamasiah tinggal di dalam kita. Mengapa? Karena Hamasiahnya naik ke surga. Rohnya yang tinggal bersama dengan kita, saudaraku. Saudara, jadi kita harus tahu ini. Ibadah dalam tabernakel Musa penuh tata aturan, penuh liturgi. Orang biasa tidak mungkin, orang biasa tidak boleh datang ke hadirat Yahweh. Ini tabernakel. Orang biasa hanya ada di pelataran. Bahkan berbasuh, bejana pembasuhan pun tidak bisa. Mereka hanya mengalami dosanya ditebus oleh persembahan yang mereka bawa, kurban persembahan yang mereka bawa. Kalau mereka bawa domba, maka akan disembelih dan dibakar di mezbah pembakaran ini, mezbah kurban bakaran. Saudara-saudaraku, hanya para imam yang bisa berbasuh dengan air basuhan dan mereka masuk ke ruangan kudus. Tapi hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus, tempat yang paling tersembunyi di dalam sekali. Jadi inilah peribadatan yang penuh dengan liturgi, tata cara yang gak bisa dilanggar. Tidak bisa saya misalnya hidup pada waktu itu, saya bukan keturunan Lewi, saya tiba-tiba menyerobot masuk cuci tangan dan kemudian masuk pintu kemah, bahkan masuk ke tabir, saya sibak tabir, saya masuk ke sana, saya akan segera mati, saudaraku. Belum sampai tabir aja, di ruang kudus aja, saya pasti mati, saudaraku. Seorang imam yang salah melakukan pelayanannya, begitu dia mati, maka dia akan ditarik keluar. Kenapa bisa ditarik keluar? Karena kakinya itu pakai ikatan tali, saudara. Sehingga kalau dia meninggal di dalam karena sebuah kesalahan,
Tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam. Harus ditarik dengan tali. Jelas saudara-saudara? Jadi inilah apa yang disebut inklusif. Hanya imam besar, dan itu pun setahun sekali berhadapan dengan hadirat Yahweh yang maha terang itu. Setahun sekali. Eksklusif, saudara, saya salah ya. Itu disebut eksklusif. Maaf ya, tadi saya salah sebut ya. Setahun sekali. Hanya imam besar. Bayangkan saudara-saudaraku, kalau Yesua tidak datang menjadi imam besar buat kita, kita nggak akan mungkin merasakan hadirat Yahweh. Dan nubuat untuk ibadah perjanjian baru itu adanya di pemulihan ibadah tabernakel Daud. Karena pada masa Daud terjadi sebuah terobosan, saudaraku. Coba kita baca dulu nubuatannya untuk gereja. Kisah 15 ayat 16 dan 17. Sesudah semuanya itu aku akan kembali, dan aku akan membangun lagi tabernakel Daud yang telah roboh. Aku akan membangun lagi reruntuhannya. Aku akan mengokohkannya lagi, supaya orang-orang yang tersisa, ini artinya orang-orang Yahudi ini, dan semua orang dari goyim, dari bangsa-bangsa lain yang memanggil namaku. Jadi ini hanya sedikit, saudara-saudaraku, disebut tersisa itu maksudnya jumlahnya sedikit, remnant, cuman sedikit saja. Dan goyim yang memanggil namaku ini jumlahnya sangat besar, saudara. Mereka dapat menghampiri Yahweh, firman Yahweh yang melakukan semuanya itu. Amin. Hanya kalau terjadi pembaruan tabernakel Daud, barulah kita bisa berada di hadirat Yahweh dengan bebas, saudara-saudaraku. Mengapa? Ini dia. Ini tabernakel Daud, hanya sebuah kemah yang isinya hanya tabut perjanjian, hanya hadirat Yahweh. Jadi setiap orang, ini kemahnya, itu tabutnya, setiap orang dapat berduyun-duyun datang ke gunung, ke kota Daud, ke gunung suci kota Daud ini, dan mereka datang melakukan peribadatan dengan bebas, saudara-saudaraku. Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi orang boleh datang langsung. Apa bedanya tabernakel Musa dengan tabernakel Daud? Tabernakel Musa adanya di Gunung Sinai. Ini tempat perbudakan, saudaraku. Sinai itu bicara tentang tempat perbudakan. Dan tabernakel Daud adanya di Gunung Sion, tempat pembebasan. Tabernakel Musa ada tabir yang sangat tebal. Tabernakel Daud tidak ada tabir lagi, langsung kelihatan hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kemudian tabernakel Musa berdasarkan imamat Harun dan keturunannya. Keimamatan Harun dan keturunannya. Tabernakel Daud itu bukan imam, tapi dia adalah keturunan orang Yehuda, keturunan suku Yehuda. Karena itu, saudaraku, dia tidak bisa menggunakan keimaman Yehuda. Yehuda bukan imam, tapi dia menggunakan keimaman Melkisedek. Seperti Kristus, dia jadi imam besar kita karena peraturan Melkisedek, saudaraku, karena keimamatan Melkisedek. Saudaraku, jadi tabernakel Musa tidak ada jalan masuk ke tempat Maha Kudus, ke tempat hadirat Tuhan, nggak ada jalan masuk. Ya, tetapi untuk kita tabernakel Daud ada free access. Ada jalan masuk yang sangat bebas ke tempat Maha Kudus, ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Bagaimana saudara bisa masuk ke sana? Karena saudara disalut oleh darah anak domba. Amin. Amin. Saudara-saudara, tabernakel Musa, semua pekerjaan pengampunan itu gak pernah selesai. Orang datang lagi minta ampun lagi, orang datang lagi minta ampun lagi. Tetapi di tabernakel Daud, penebusan itu sudah selesai, saudara. Sekali dan untuk selama-lamanya. Di tabernakel Musa, kalau ada yang salah, maka ancamannya adalah kematian. Kalau seorang imam berbuat salah di dalam ruang kudus, maka ancamannya adalah kematian. Kalau imam besar salah di ruang Maha Kudus, ancamannya adalah kematian. Tapi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus Bapa Yahweh hari ini oleh darah anak domba Yesua HaMasiah, Bapa Yahweh gak akan mengancam kita. Dia malah senang
karena itu yang dia cari. Orang-orang yang mau menghampirinya dalam roh dan kebenaran. Amin. Ibu bapak dan saudara, inilah yang disebut tabernakel Musa. Di sana tidak ada nyanyian, tidak ada musik, tidak ada rekaman, tidak ada ucapan syukur, saudaraku. Yang ada hanya, gue diampunin ya udahlah, gue udah bebas dah gitu. Saudara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada teriakan, tidak ada tarian, tidak ada mengangkat tangan, tidak ada jalan masuk ke tabut perjanjian. Tetapi dalam tabernakel Daud, kita ada para penyanyi dengan nyanyian-nyanyian baru. Kita ada alat-alat musik, mungkin beragam. Ada yang pakai ini, ada yang pakai musik-musik klasik, terserah. Yang penting menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang yang mencela band. Wah, band itu duniawi. Harusnya nih alat musiknya begini nih kalau gereja. Orgel aja gitu. Atau organ saja, atau organ tubuh ya. Keyboard aja dah satu gitu. Saudaraku, kita bebas menyembah Tuhan, saudaraku. Dalam tabernakel Daud itu ada rekaman, ada tulisan-tulisan nyanyian-nyanyian yang ditulis ulang, disalin, direkam gitu, saudaraku. Bukan rekaman mesin begini ya, dengan salinan tentunya waktu itu. Dan kita boleh sekarang rekaman pakai begini, saudaraku, boleh ya. Jadi ini kebebasan. Pengorbanan, ada ucapan syukur ya, ada kurban ucapan syukur. Kita mengucapkan syukur. Tadi Pak Wempi menyanyikan lagu ucapan syukur ya. Ada tepuk tangan. Jadi saudara kalau sekarang mau tepuk tangan silahkan, asal dalam roh dan kebenaran. Saya mengalir dalam hadirat Tuhan. Hari ini mengalir, tetap ada dalam hadirat Tuhan, dan izinkan Dia. Kalau menyuruh saudara bertepuk tangan, tepuk tanganlah dengan serius. Pak ya lagi khotbah masa saya tepuk tangan? Tidak apa-apa kalau Roh Kudus menyuruh saudara tepuk tangan. Amin. Saudara, ada teriakan. Saudara boleh teriak amin sekuat-kuatnya. Saya nggak akan marah, saudaraku. Ya, ada tarian. Kalau tiba-tiba ada yang berdiri menari sekarang, silahkan gitu, saudara-saudara. Kalau tiba-tiba ada yang bunyikan sangkakala, silahkan gitu, saudaraku. Tapi jangan terus-terusan, nanti saya nggak kebagian waktu khotbahnya gitu ya. Oke. Jadi ada mengangkat tangan. Tapi semuanya ini bukan sedang show. Jangan lupa, orang yang bergerak dalam roh dan kebenaran, dia tidak sedang memamerkan dirinya. Tapi dia sedang thanksgiving kepada Tuhan. Dia sedang mengagungkan Tuhan. Dia sedang merasakan betapa dahsyatnya Tuhan. Sehingga kalau dia tersungkur itu karena dia rasakan hadirat Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Ada Ruach HaKodes. Tuhan yang maha besar itu. Dia bukan hanya ada di antara kita, tapi juga di dalam kita. Seharusnya saudara bisa berlutut di hadapan Dia. Seharusnya sudah seperti 24 tua itu yang langsung berlutut di hadirat altarnya Tuhan ini, saudaraku. Tabut Tuhan. Nah, oke. Jadi dalam roh ada kemerdekaan. Amin. 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Jadi kalau begitu ibadah online dosa nggak Pak? Dalam roh ada kemerdekaan. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, kalau hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara sedang diberkati oleh hadirat Tuhan. Amin. Dalam roh ada kemerdekaan. Kalau kita memanfaatkan medsos, saudaraku, saudara memanfaatkan Facebook, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, untuk ibadah saudara, untuk pelayanan saudara, untuk berita bahwa saudara sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Pakai medsos boleh nggak Pak? Boleh. Ini adalah era kebebasan karena Roh Kudus memerdekakan kita. Amin. Saudara-saudaraku, Roh akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Gak mungkin Roh akan membuat kita terseleweng jauh. Gak mungkin, saudaraku. Ayatnya sangat jelas. Yohanes 16 ayat 13, angin berembus ke tempat yang ia kehendaki. Sekalipun engkau mendengar suaranya, namun engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Zaman ini kita nggak tahu keadaan gereja-gereja, gedung-gedung yang besar, tempat
kita sendiri ini akan bernasib seperti apa, tetapi gereja tetap akan berdiri. Sebab di rumah saudara masing-masing, saudara bisa menjadi gereja Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara-saudaraku, jadi Roh akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Nanti kalau Roh kebenaran itu sudah datang, maka Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Ya, yang kedua, Dia tidak akan sembarangan berbicara. Hanya apa yang telah didengarnya dari Bapa dan dari Putra. Bukan hal-hal yang aneh, tapi semua yang sesuai dengan firman. 16 ayat 13b. Sebab Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa saja yang telah didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ruach Kodes itu mendengarkan suara Bapa dan Putra. Kalau Dia membimbing saudara semua, maka Dia akan mendengarkan suara Bapa, bimbingan apa yang seharusnya Dia lakukan terhadap kita, saudara-saudaraku. Dan akhirnya Dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang juga. Yohanes 16 ayat 13c, Roh kebenaran juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetaplah rasakan dan imani hadirat Roh Kudus, maka Dia akan memberitahukan bagaimana menyikapi zaman yang cepat berubah ini, saudaraku. Teknologi yang cepat berubah ini, keadaan yang cepat berubah ini. Saudara-saudaraku, kita ada di dua kutub. Kutub yang eksklusif, hanya imam besar saja dengan seperangkat peraturan-peraturan. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan seperangkat peraturan-peraturan. Ada kutub yang inklusif, semua agama dicampur adukan, semua kepercayaan dicampur adukan oleh penyembahan di gunung Ebal dan gunung Gerizim ini, di Sikem ini. Yang itu di Yerusalem, ini di Sikem. Ini dua kutub. Di mana kita berada, kita nggak bisa bilang kita ada di tengah. Kita ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita ada dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita katakan kerinduan kita. Waktu kita katakan kerinduanku datang padamu, di hati Bapa Yahweh ada sebuah kerinduan yang lebih besar lagi. Karena ayat mas kita mengatakan Bapa sedang mencari, artinya ada sebuah kerinduan hati-hati dari setiap yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Setiap hati sedang dicari Bapa Yahweh, hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran, hati yang mau dipenuhi dan merasakan betapa dahsyatnya bimbingan Roh Kudus akan membuat mereka lebih lagi memberitakan karya-karya Tuhan yang ajaib. Roh Kudus, Dia hadir di sini. Roh Kudus, Dia sedang bekerja di antara saudara. Saudara yang hadir di sini, coba katakan kerinduan saudara kepada Tuhan. Katakan dengan iman lewat nyanyian ini. Nanti sesudah itu kita akan menyembah Dia dan kita sembah Dia. Izinkan Roh menjamah setiap hati. Kalau ada yang mau berbahasa roh nanti, silahkan saudara berbahasa roh dengan bebas. Kalau ada yang mau ekspresikan dengan teriakan-teriakan rasa syukur saudara, silahkan ungkapkan itu. Karena ini roh yang sedang membebaskan kita. Kerinduanku datang pada Dia. Lebih rindu saudara ada di hadiratnya. Dia sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Cinta. Amin. Haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku
katakan, Roh Kudus tidak pernah iri hati. Walaupun waktu saudara menyembah, saudara mengucapkan Yesua yang saudara puja dan saudara sembah, Roh Kudus sedang merasakan dia sendiri pun turut disembah. Sebab dalam perkataan Yesua itu ada Yahweh Sua, Yahweh Sang Juru Selamat. Dan dalam perkataan Yahweh itu termasuk diri Roh Kudus itu sendiri sebagai Yahweh Ruah. Maka dia ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa dan Putra. Dia saling mengasihi secara kekal. Dan inilah yang disebut kasih, maha kasih. Bukan hanya setelah ada ciptaan Tuhan itu bisa mengasihi, tapi sebelum dia menciptakan segala sesuatu, Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes, Sang Firman, Sang Roh, dan Sang Bapa Elohim ini bisa saling mengasihi. Inilah yang disebut maha kasih. Dan Ruach HaKodes tidak pernah iri hati walaupun kita menyembah Yesua HaMasiah. Karena dalam kasih tidak ada iri hati. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari kita katakan refnya saja lagu ini. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Lalu kita agungkan Yesua dan kita akan sebut. Lanjutkan dengan lain penyembahan lagi. Katakan, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Terus saudara mengalir dalam rohnya, mengalir dalam rohnya, sehingga kalau roh menyuruh saudara menangis, roh menyuruh saudara untuk berekspresi lainnya, silakan. Kalau roh menyuruh saudara berbahasa roh, silakan. Ini saatnya roh membebaskan kita. Aku sembah kau, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti kau. Kau ku sembah, kau ku sembah. Ya Rama Serena, kau ku kuasa kesembuhan bekerja, pengurapan Roh Kudus akan
Saya persilahkan Pak Gersom. Kita tetap ada di hadirat Tuhan. Mari kita nikmati perjamuan Tuhan. Kurabasyakara batakara. Kurabasyikara batakara dalabasy. Kirabasyikara. Haleluya. 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 Bapa Yahweh yang kudus, kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Bapa, kalau Engkau mengangkat kami menjadi umat-Mu, menjadi gereja-Mu, menjadi umat pilihan-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini kami mau menikmati perjamuan-Mu Bapa. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga pada saat kami menikmati perjamuan-Mu Bapa, maka Roh-Mu akan menyatu dengan roh kami ya Bapa. Dan pada saat Roh-Mu menyatu dengan roh kami Bapa, maka hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Tubuh kami yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang berbeban berat menjadi terlepas, karena Roh-Mu ada di dalam kami ya Bapa. Bapa Yahweh, inilah umat pilihan-Mu, orang-orang tebusan-Mu yang saat ini telah siap menerima perjamuan-Mu. Bagi kita semua, umat pilihan Bapa Yahweh yang sudah siap menerima perjamuan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat yang di rumah dan yang ada di tempat ini, mari kita angkat roti kita dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Yeshua HaMasiah berkata kepada kita, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jika seseorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang kuberikan demi kehidupan dunia ini." Di tempat lain, Rasul Paulus dengan pimpinan Roh Kudus menuliskan buat kita semua, "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang pecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.' Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Yeshua HaMasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya. Haleluya. Itu keren. Haleluya. Nggak bisa dibuka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat cawan anggur kita dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, Tuhan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku.
Sebab sesering kamu dapat makan roti dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, bukankah anggur yang adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Masias sudah ada di tangan kita? Mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Masias. Kita berdoa. Bapa Yahweh yang kudus, yang roh, yang esa, Amin. kami bersyukur Bapa, kami sudah menikmati perjamuan-Mu. Kami sudah makan roti dan kami sudah minum anggur. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyafaat Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu, gembala kami, Bapak kami, Bapak Ia Iskandar yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat rohani bagi kami. Bapak, berkati hamba-Mu. Amin. Berkati kesehatannya Bapak, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati istri, anak, menantunya Bapak. Biarlah Bapak anugerah-Mu, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan Bapak Ia Iskandar ya Bapak. Bapak Yahweh, saat ini kami juga berdoa Bapak untuk jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang ikut beribadah di rumah mereka masing-masing. Bapak, Engkau juga ulurkan tangan-Mu kepada mereka Bapak. Urapi mereka semuanya, berkati mereka semuanya Bapak. Berkati rumah tangganya, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati hidupnya, dan berkati masa depannya Bapak. Biarlah Bapak apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini dan yang ada di rumah Bapak, Kau buat menjadi berhasil. Angkat mereka menjadi kepala bukan ekor, semakin naik dan tidak akan turun ya Bapak. Bapak Yahweh, saat ini kami berdoa Bapak untuk anak-Mu, Pak Joko dan istrinya, Pak Pandi dan istrinya, Ibu Hermin, Pak Rasid, Pak Robert, Bu Yohana, semuanya Bapak. Bapak, bila dalam usianya yang senja, Engkau juga urapi mereka, Engkau juga berkati mereka, berikan kekuatan senantiasa Tuhan, dan berikan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Sembuhkan Ibu Mei. Bapak Yahweh, hari ini kami dengar gereja-Mu, gereja Katolik yang ada di Makassar, ada orang yang sedang bom bunuh diri Bapak. Bapak, tolong untuk umat-Mu, jemaat-Mu di gereja Katolik Makassar ini Bapak, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita, berikan mereka kedamaian Bapak. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk orang yang melakukan bom bunuh diri. Bapak, sadarkan mereka, ampuni dosa mereka, biar mereka sadar, mereka mengerti yang mereka lawan bukanlah umat-Mu, tapi mereka sedang melawan Engkau ya Bapak. Bapak, kami serahkan sekali lagi gereja Katolik di Makassar dan orang yang sedang melakukan bom bunuh diri Bapak. Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Bapak Yahweh, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang melakukan proses penyembuhan orang-orang yang sedang sakit kena COVID-19 dan sedang memusnahkan virus COVID-19 ini Bapak. Berkati Bapak presiden kami, bangsa kami, orang-orang yang ada di dalamnya Bapak, yang sedang memberantas virus COVID-19 ini ya Bapak. Supaya Bapak pada saat COVID-19 ini sirna Bapak, kuasa-Mu, mujizat-Mu Engkau nyatakan kepada bangsa Indonesia ini Bapak. Mereka akan tahu bahwa Yahweh Elohim adalah Yahweh yang luar biasa, yang sanggup mengatasi segala perkara. Amin. Benar.
Bapa, berkati pemerintahan kami dan jajarannya, menteri-menteri, DPR, semua pemerintahan dari presiden, gubernur, bupati, menteri, camat, lurah, RW, RT, Bapak, Engkau urapi mereka semuanya. Tuntun mereka supaya mereka melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, dan mementingkan kepentingan bersama ya Bapak. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk program rencana gereja-Mu di tempat ini. Berkati semua program-programnya, berkati semua rencana-rencananya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Bapak Yahweh, kalau rencana hari Jumat, kami akan mengadakan ibadah Bapak. Engkau juga kembalikan kami Bapak untuk kembali beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan berdoa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak Yahweh, hamba-Mu sudah berdoa, jemaat-Mu sudah berdoa. Saat ini Bapak, kami mau menerima berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Yahya Iskandar. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. We give you thanks, Jesus. Jesus, it all happens because of your grace. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menerima berkat pada hari ini. Maka kami menadahkan tangan kami membuka hati kami. Saudara-saudaraku, terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapak Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan selaku gereja, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang mempunyai tugas untuk memberitakan segala kebajikan Yeshua HaMashiach yang telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita akan jadi berkat besar di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kita, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Shalom, shalom, damai Tuhan Turun ke atasmu. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai
Selamat hari Minggu. Silakan duduk.